Pandemi COVID-19 memberikan pola hidup dengan memaksa masyarakat untuk mengikuti protokol kesehatan, terutama dalam dunia pendidikan. Untuk memfasilitasi siswa dalam belajar online, salah seorang warga Tani asli berinisiatif untuk menyediakan jaringan internet gratis, terutama untuk anak-anak di lingkungan rumahnya. Penasaran dengan pojok belajar ini? Yuk kita lihat langsung. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi. Kita mau nanya-nanya tentang ini. Gimana sih, Bang, awalnya Bang Irfan bisa berinisiatif membuat pojok belajar ini? Ya, jadi sekitar 10 hari yang lalu, saya membaca salah satu berita media daring yang menyebutkan ada seorang siswi pergi dari rumahnya karena takut dimarahi orang tua akibat dia menghabiskan kuota internet untuk belajar daring. Nah, berangkat dari situ saya langsung berpikir bahwa di rumah saya kan juga ada wifi, terus setiap bulannya saya bayar dan belum tentu habis kuota yang kita pergunakan di rumah ini. Kenapa tidak kuota itu kita bagikan sama masyarakat sekitar? Nah, setelah itu saya mencoba mengumpulkan beberapa orang anak, terutama tetangga, untuk mereka mau belajar kemari. Kita juga selain memberikan jaringan wifi gratis, kita juga menerapkan protokol kesehatan di sini, seperti mereka harus memakai masker, mereka harus jaga jarak, dan mereka sebelum belajar harus cuci tangan. Selain itu juga ada beberapa aturan yang kita berlakukan di sini, seperti mereka tidak boleh bermain games, mereka tidak boleh bermain sosial media, mereka tidak boleh bermain TikTok, dan tidak boleh membuka YouTube yang tidak ada hubungannya dengan Sekolah. Pelajaran. Kira-kira seperti itu. Jadi, Bang, ide membuat pojok belajar ini merupakan inisiatif pribadi atau ada terinspirasi dari orang lain, Bang? Iya, inisiatif setelah membaca itu. Saya tidak tahu ya apakah sebelum saya ada melakukan yang sama, saya tidak tahu. Tapi setelah membaca berita situs media daring tadi, saya langsung berinisiatif untuk mengumpulkan anak-anak. Saya berpikir pada saat itu setelah membaca berita itu bahwa kemungkinan anak ini juga ada anak-anak lain yang bernasib serupa mengalami hal yang sama, takut dimarahi orang tua. Kira-kira seperti itu. Oke. Jadi, Bang, sejak kapan Abang menyediakan fasilitas wifi gratis untuk belajar ini? Berarti hari ini tanggal 28, sekitar 8 hari yang lalu, di tanggal 20. 8 hari yang lalu. 8 hari yang lalu. Jadi pertama sekali mereka belajar daring, setelah mereka kan ada waktu 1 minggu sebelum itu, kalau nggak salah ya, mereka itu masih menunggu jawaban dari pihak sekolah untuk apakah mereka belajar daring atau tatap muka gitu. Saya tidak tahu, coba nanti di cross check. Tapi yang saya tanya ke mereka bahwa di hari Senin kemarin itu adalah hari pertama mereka belajar daring. Sampai saat ini, Bang, udah berapa murid yang belajar di sini, Bang? Ya, jumlahnya itu memang fluktuatif ya, berubah-ubah. Jadi ada yang kemarin itu ada yang 6, kalau hari ini 5, sebelum-sebelumnya 4 gitu. Jadi minimal 4 orang hadir di sini. Jadi jumlahnya memang selalu berubah-ubah, ada yang 6, hari ini 5, karena ada beberapa faktor ya. Yang pertama faktor jarak. Ada satu orang anak yang rumahnya sekitar 1 km dari sini. Jadi dia tunggu dijemput temannya, itu yang pertama. Terus yang kedua faktor tidak memiliki fasilitas gadget. Nah, ada satu orang anak juga yang dia tidak punya gadget, tapi kemarin dia datang kemarin, kita fasilitasi gadgetnya. Setelah itu dia nggak datang lagi, nggak tahu alasannya, apakah karena memang di rumahnya ada yang hal serupa, dan saya nggak tahu. Tapi yang pasti kita menerima siapa aja yang memang betul-betul mau belajar. Kira-kira seperti itu. Kira-kira apa aturan yang harus diikutin adik-adik di sini, Bang? Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa mereka itu harus menjalankan protokol kesehatan di sini. Yang pertama, mereka harus pakai masker, jaga jarak, dan mereka harus mencuci tangan terlebih dahulu. Semua itu kita fasilitasi ya, sabun cuci tangan. Kalau mereka tidak bawa masker, kita juga sediakan masker. Terus yang kedua, mereka tidak
boleh bermain games, mereka tidak boleh membuka TikTok, mereka tidak boleh membuka sosial media dan YouTube yang tidak ada hubungannya dengan pelajaran. Nah, mereka ini belajar dari jam 8 biasanya ya, dari jam 8 sampai jam 12. Kalau di atas jam 12 atau di atas jam 1 dan seterusnya mereka masih mau duduk sini silakan, tapi dengan syarat mereka harus membuka atau berhubungan dengan dengan akademis, kira-kira seperti itu. Termasuk juga di hari Minggu. Kalau seandainya hari Minggu mereka misalnya ada beberapa tugas yang belum mereka kerjakan, mereka mau searching dan segala macam, silakan datang. Pintu selalu terbuka ya, Bang? Pintu selalu terbuka. Selama berjalan ini ada nggak kendala, Abang? Kendalanya paling kalau seandainya hujan kali ya. Kalau seandainya hujan karena di tempatnya dia di outdoor. Paling kalau seandainya mereka hujan mereka harus pindah ke garasi. Nah, paling itu. Gitu ya, Bang. Apa harapan Bang Irfan untuk adik-adik di sini dan pelajar yang juga sedang melakukan belajar dari daring di Indonesia? Yang pertama harapan kita pandemi ini semoga pandemi ini berakhir. Semoga vaksin ini cepat ditemukan agar kita semua umat manusia dapat melaksanakan aktivitas seperti biasa. Itu yang pertama. Terus yang kedua untuk pelajar, saya pikir tetap semangat. Jangan jadikan tidak ada fasilitas menjadi penghalang kita untuk belajar. Nah, terus yang ketiga untuk masyarakat, kalau seandainya ini menjadi inspirasi, ya saya berharap bakal ada lagi yang seperti ini di kelurahan, di lingkungan masing-masing yang ada di seluruh Indonesia. Kalau seandainya ini dianggap suatu hal yang dapat menjadikan inspirasi, kira-kira seperti itu. Terima kasih Bang, itu aja. Terima kasih. Itu tadi alasan Bang Irsan yang tergerak hatinya menyediakan jaringan internet gratis bagi pelajar yang kesulitan data internet maupun sinyal. Diharapkan tidak ada lagi anak-anak yang terkendala di bidang pendidikan. Saya Intan dari Waspada Online melaporkan.